Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Assalatu wassalamu ala sayyidina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak serta ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa hadir di sini dalam rangka bertolakul ilmi, yang mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada diri seseorang, maka orang tersebut akan Allah pahami dengan ilmu agama. Maka hadirnya kita di sini bisa melangkahkan kaki dari rumah menuju mushola, berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai. Dan mungkin ada juga yang belum kenal, Bu. Nah, disinilah kesempatan bagi kita untuk saling berkenalan, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan laki-laki dan perempuan, ya. Dan Allah jadikan kita semua ini bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Tadi sampai Bu Camat menyebut ada jamaah taklim dari Aisyah dan Muslimat, ya, Muslimat. Nah, itulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita berkelompok-kelompok, bersuku-suku. Ada yang dari Jawa, ada yang dari Sumatera Barat, ada yang dari mana, Lampung, Palembang. Dan disinilah kita berkumpul untuk lita'arufu, untuk saling mengenal. Dan sesungguhnya kita semua di mata Allah Subhanahu wa taala adalah sama, ya. Makanya tidak ada di antara kita yang harus berbangga diri. Bahkan yang punya jabatan seperti Bu Camat, ya, seperti ketua BKMP kita ini, ya, semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling mulia adalah inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling bertakwa. Siapa yang bertakwa ini, ibu-ibu sekalian? Yang bertakwa itu adalah imtithal awamirillahi ta'ala wa ijtinab nawahihi. Melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang Allah larang. Siapa yang paling bertakwa di antara kita? Dia adalah orang yang paling taat kepada Allah, yang mau menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Makanya ada di antara kita ini hormat sama dia. Kenapa kita hormat sama Bu Camat? Kenapa, Bu? Karena beliau banyak melakukan amalan-amalan kebaikan dengan jabatan yang beliau miliki. Melakukan kebaikan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Nah, itu menunjukkan ketaatan kita kepada Allah. Maka biasanya seseorang dengan jabatan yang ia miliki, ia akan lebih dihormati. Karena apa? Karena dia menggunakan jabatannya itu untuk melaksanakan ketakwaan kepada Allah. Ya, Bu, ya. Jadi sebenarnya tidak ada bedanya kita dengan orang-orang yang punya jabatan. Tapi biasanya orang yang punya jabatan itu kenapa lebih kita hormati? Karena mereka lebih mampu untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Ketua BKMP kita hormati, kenapa? Karena beliau sangat banyak memberikan bantuan kepada kita. Ya, Bu, ya.
Ketua RT, ketua RW, kenapa kita hormati? Karena beliau banyak sekali memberikan bantuan kepada kita. Maka ketika kita diberikan amanah, yang baik itu jabatan, entah itu ketua RT, ketua RW, ketua BKRT, ya. Nah, amanah itu ketika dijalankan dengan baik dan memberikan manfaat kepada orang lain, nah itu ya, itulah yang akan menjadikan kita mulia. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakan kita dengan keimanan kita dan ilmu yang kita punya. Tanpa ilmu kita tidak akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita hadir di sini, ya. Kita hadir di sini, kita ingin Allah Subhanahu wa Ta'ala meningkatkan derajat kita dan memberikan pahala yang begitu banyak agar kita bisa kembali berkumpul di surga Firdausil A'la. Amin ya rabbal alamin. Lalu yang kedua, dan tidak boleh kita lupa, mari kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat, tabi'ut tabi'in dan seluruh umatnya yang menjalankan sunnah beliau. Semoga kita termasuk orang-orang yang istiqomah, ya, habis datang majelis taklim, dapat ilmu, dengan ilmu itu kita amalkan dan semoga kita bisa istiqomah. Karena dengan istiqomahnya kita menjalankan sunnah baginda Nabi, kita bisa berharap kelak kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah masuk bulan apa tuh kalau di kalender Hijriah? Yang belum selesai puasa Syawal nanti tunggu tahun depan. Sudah terlambat. Yang belum selesai puasa Syawal tunggu tahun depan. Sekarang kita sudah masuk bulan Zulqa'dah. Makanya ketika sudah masuk bulan Zulqa'dah ini, mungkin di antara jamaah ada yang mau melaksanakan ibadah haji dan sudah membagikan undangan Kalimatul ya, tasyakuran karena mau melaksanakan safar perjalanan untuk melaksanakan ibadah haji. Dan bulan Zulqa'dah ini termasuk bulan yang diharapkan atau dimuliakan. Ashhurul Hurum disebutkan dalam Al-Quran. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya memiliki jumlah hitungan bulan dan diantaranya itu adalah bulan yang dimuliakan, Ashhurul Hurum. Bulan Ashhurul Hurum ini ada 4, ya, 3 bulan berurutan, 1 bulan terpisah. Nah, 3 bulan yang berurutan ini dimulai pada bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, lalu Muharram. Itu 3 bulan. Karena pada 3 bulan ini Allah mengharamkan terjadinya peperangan. Kenapa tidak boleh melakukan peperangan di bulan yang Allah muliakan ini? Karena memang pada bulan ini Allah ingin menjadikan pelaksanaan ibadah haji. Dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ketika manusia bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang bulan, untuk apa bulan itu? Maka jawablah, bulan itu mawaqitul linnasi wal hajj. Bulan itu adalah untuk hitungan waktu manusia dan bisa mengetahui kapan dilaksanakan ibadah haji. Ya. Maka pada bulan Zulhijjah nanti, ketika kaum muslimin melaksanakan ibadah haji, ini memang 3 bulan ini, kalau bulan Zulqa'dah itu sudah mulai berangkat, Zulhijjah pelaksanaannya nanti sampai Muharram pulang. Makanya 3 bulan ini ibu-ibu, kalau di zaman baginda Nabi itu nggak ada yang namanya pesawat, ya. Orang-orang dari luar Mekah, orang-orang Arab dari luar Mekah itu datang, ya, datang bergerombolan untuk melaksanakan ibadah haji. Selama 3 bulan ini nggak boleh melakukan peperangan. Mereka ingin datang berkumpul di Baitullah Ka'bah.
rumah Allah Ka'bah. Dari mana kebiasaan ini dimulai? Ada yang tahu Bu? Kapan pelaksanaan ibadah haji ini dimulai? Di zamannya siapa Bu? Di zaman Nabi siapa Bu? Mulai melaksanakan ibadah haji? Ibrahim. Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim ini Bu, ini termasuk Nabi yang sering disebutkan namanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala di Al-Quran. Nabi Ibrahim ini Bu, beliau datang ya ke rumah anaknya Ismail, membangun fondasi Ka'bah. Allah firmankan, wa in yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ingatlah tatkala Nabi Ibrahim itu membangun fondasi Ka'bah bersama anaknya Ismail. Nabi Ibrahim itu berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amalan kami. Kami membangun fondasi rumahmu ya Allah. Kami membangun rumahmu Baitullah Ka'bah. Ya, Baitullah Ka'bah ini adalah rumah Allah ya, yang pertama dibangun oleh Allah, yang pertama dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ya Allah, terimalah amalan kami dalam membangun fondasi Ka'bah ini. Lalu juga Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berdoa, Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum. Rabbana waj'alna. Doa kedua itu, ya Allah, jadikanlah kami berdua ya, ummatan muslimaini lak, menjadi umat dua orang yang berserah diri kepadamu. Dan jadikanlah wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak, dan jadikanlah dari anak keturunan kami juga anak keturunan yang berserah diri kepadamu. Lalu doa bagi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, wa arina manasikana, dan tunjukkanlah tata cara manasik. Ya, kalau manasik kita ingatnya manasik ibadah haji. Dan disinilah pertama ibadah haji ini yang dilakukan sebagai bentuk penyembahan, sebagai bentuk syiar ya, untuk mentauhidkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di zamannya siapa itu? Nabi Ibrahim. Tapi sebelum kita membahas bagaimana Nabi Ibrahim ini membangun fondasi Ka'bah, tentu kita harus mengenal siapa itu beliau. Karena orang Yahudi, orang Nasrani, mereka mengaku-ngaku bahwasannya, Nabi Ibrahim itu orang Yahudi. Kata orang Yahudi gitu. Orang Nasrani juga ngaku-ngaku Nabi Ibrahim itu orang Nasrani. Ya, kita umat Muslim juga mengatakan Nabi Ibrahim itu adalah Nabi yang hanifan musliman. Nah, kita menyebutnya seperti itu karena dalam Al-Quran Allah mengatakan sesungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah hanifan musliman, orang yang lurus dan orang yang muslim. Apa itu muslim Bu? Muslim itu berserah diri kepada Allah. Muslim itu berserah diri kepada Allah. Nabi Ibrahim disifati oleh Allah itu dengan hanifan musliman. Dua sifat yang dia jangan sampai lupa. Dua sifat, mau kita orang NU, mau kita orang Muhammadiyah, mau kita orang Persis, mau kita orang Hizbut Tahrir, Jamaah Tabligh, dua sifat inilah yang harus dimiliki oleh kita. Karena ini sifatnya ya bapaknya para nabi. Ya, Nabi Ibrahim, beliau disifati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanifan musliman, lurus dan berserah diri. Ya. Karena ternyata ibu-ibu sekalian, fase kehidupan Nabi Ibrahim itu ada sekitar 8 ya yang saya ringkas. Mulai dari kelahiran beliau dan masa kecil beliau lahir di kota Ur. Dulu dikenal dengan kota Mesopotamia atau sekarang dikenal dengan kota Irak. Ya, sejak kecil beliau dikenal sebagai anak yang cerdas. Kemudian beliau memiliki pemikiran yang kritis, ya, apalagi terhadap
ibadah yang dilakukan oleh kaumnya yang menyembah patung berhala. Nabi Ibrahim ini dari kecil sudah terkenal cerdas dan kritis. Mungkin sama seperti anak-anak kita. Anak-anak kita yang alhamdulillah ya jauh dari stunting, ya stunting itu stunting, stunting ya. Jauh dari stunting. Stunting itu kan kondisi gagal berkembang, ya Bu. Ya. Bukan hanya gagal berkembang dari segi tinggi badan, tapi dari segi otak. Gagal berkembang dari segi otak itu apa? Akibatnya apa? Tell me, telat mikir, susah memahami sesuatu. Tapi alhamdulillah itu sudah menjadi gerakan nasional ya Bu Camat ya. Baik itu di kelurahan, di kecamatan, di dinas kesehatan, bahkan saya ya sama Bu Asih di Kementerian Agama, kita juga digalakkan untuk menyampaikan program pencegahan stunting, bukan stunting. Ya. Nah, karena dengan stunting, dengan program pencegahan stunting ini kita berharap banyak anak-anak kita yang bisa tumbuh dengan kondisi terbaik, cerdas dan pikirannya cepat dan berpikir secara kritis. Insya Allah rata-rata anak-anak kita, ya anak-anak ibu, cucu-cucu ibu-ibu, ya semoga juga memiliki ya kelebihan Nabi Ibrahim ketika beliau pada masa kecil, masuk pada usia muda, ya dengan kecerdasan yang Allah berikan dan rezeki yang Allah limpahkan, Nabi Ibrahim alaihissalam mulai merenungkan penciptaan alam semesta dan mencari Tuhan yang sebenarnya. Makanya kalau misalnya anak suka nanya, Bu, jangan cepat marah. Iya, ngerti. Ya. Kalau anak kita banyak nanya, kita harus bersyukur. Ya, bersyukur bukan apa? Dengan begitu anak kita ini, ya kita harapkan bisa lebih mendapatkan ilmu yang banyak. Nah, kalau misalnya kita nggak bisa jawab pertanyaan anak-anak kita, berarti kita yang evaluasi diri. Nah, entah itu lewat YouTube atau harus sering datang di majelis taklim. Kalau ada kesempatan sesi tanya jawab, tanyakan, Pak Ustaz, anak saya nanya gini. Nah, itu boleh, ya Bu ya. Gunakan kesempatan kita untuk menambah ilmu pengetahuan. Jangan sampai keterbatasan kita ya berdampak kepada anak-anak kita. Ketika anak-anak kita bertanya malah kita marahin, kamu ini malah kebanyakan nanya. Nah, itu jangan sampai seperti itu ya Bu ya. Karena ketika anak-anak ini semakin senang bertanya, semakin senang mencari tahu, nah itulah yang Allah Subhanahu wa taala berikan karunia kepada Nabi Ibrahim. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 74 sampai ayat 83. Ya Bu ya, ayat 74 sampai 83, ada sekitar 10 ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa if, kalau sudah menggunakan kalimat wa if, dan ingatlah, itu artinya kita diminta untuk mengetahui peristiwa. Sama seperti pada awal-awal surat Al-Baqarah ayat ke-30, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah tatkala Tuhanmu berkata kepada para malaikat, aku hendak menjadikan manusia itu sebagai khalifah di atas muka bumi. Kalau sudah menggunakan kalimat wa if, maka kita itu harus memberikan perhatian. Kita ini harus memberikan mengambil pemahaman dalam sebuah kisah yang ingin Allah sampaikan. Dan kisahnya ini adalah perkataan Nabi Ibrahim kepada ayahnya. Wa idh qala Ibrahimu li abihi Azar. Allah menyebut nama ayahnya itu Azar. Jadi nanti jangan ada yang ngasih nama Azar ya Bu ya. Karena ternyata ayahnya Nabi Ibrahim ini termasuk orang-orang yang tidak beriman. Atattakhidhu asnaman alihah. Nah, ini pertanyaan Nabi Ibrahim. Wahai ayah, apakah engkau menjadikan patung berhala itu sebagai alihah, ilah?
Aliha itu adalah jamak dari ilah. Ilah itu la ilaha illallah. Ilah itu adalah zat yang disembah. Dalam bahasa Arab ya Bu ya. Yang pertama maknanya zat yang disembah. Yang kedua zat yang kita cintai. Zat yang kita berharap kepadanya. Ya, zat yang kita bergantung kepadanya. Jadi ilah itu adalah zat yang kita sembah, zat yang kita cintai, zat yang kita bergantung kepadanya, dan zat yang kita harapkan pertolongannya. Jadi kalau semisalnya kita masih mengharapkan pertolongan kepada selain Allah, nanti kita masuknya syirik kecil. Ya, kita berharap kepada selain Allah, kita mencintai kepada selain Allah, atau cintanya itu lebih tinggi dari Allah. Kita bergantung kepada selain Allah. Makanya la ilaha illallah itu adalah kalimat luar biasa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, dan ketika beliau membawanya banyak yang menentang. Karena apa? Karena menjadikan Tuhan yang disembah, Tuhan yang dicinta, Tuhan yang dimintai pertolongan, ya, Tuhan yang kita bergantung kepada itu hanya satu. Padahal diharapkan orang-orang Arab itu pada datang ke Mekah untuk berwisata, karena di situ banyak patung berhala. Ketika sampai, pulangnya nanti mereka bawa beli, ya, apa cenderamata yang dia cenderamata. Jadi Mekah itu ibu-ibu sekalian, kenapa para pemimpin kafir Quraisy itu takut dengan dakwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad? Karena mereka pikir kalau Tuhan itu hanya satu, Tuhan itu bisa disembah di mana saja, nanti nggak ada yang datang di kota Mekah. Ya, nanti nggak ada yang beli cenderamata, patung-patung kecil itu nanti nggak ada yang beli, nggak laku. Jadi nanti secara ekonomi rugi. Nah, kadang-kadang ya banyak sekali yang ketakutan masalah wisatanya gagal. Ya Bu Camat ya, kalau misalnya tempat-tempat wisata itu nggak ada yang berkunjung, ekonomi nggak bertambah ya Bu ya. Yang ditakutkan para investor juga seperti itu. Waduh, nanti nggak ada yang datang ke hotel saya, nanti nggak ada yang beli barang-barang saya, ya, nggak ada yang jajan di warung saya. Itu ketakutan manusia. Ya. Nanti kalau misalnya Tuhan itu bisa disembah, Tuhan itu hanya satu, bisa disembah di mana saja, nanti nggak ada yang datang ke Mekah. Nanti Mekah itu jadi ya tempat yang tidak ada untungnya. Nah, itu pemikiran para pemimpin kafir Quraisy. Makanya mereka menolak Tuhan itu hanya satu. Meskipun secara akal, termasuk pamannya Nabi Muhammad, Abu Lahab dan Abu Jahal, mereka memahami bahwasannya yang dibawa Nabi Muhammad itu adalah benar seorang Rasul. Karena takut masalah ekonomi. Nah, kembali kepada Nabi Ibrahim. Wahai ayahku, apakah engkau hendak menjadikan patung berhala itu sebagai Tuhan yang disembah, yang engkau sembah, yang engkau cinta, yang engkau bergantung kepadanya, yang engkau berharap kepadanya? Inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Sungguh aku melihat pada dirimu dan pada kaummu kesesatan yang begitu nyata. Lalu bagaimana Nabi Ibrahim itu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala? Pada ayat berikutnya, wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi wa yakuna minal muqinin. Allah perlihatkan. Jadi sebenarnya kalau anak-anak kita ini sedang melihat sesuatu, menanyakan sesuatu, ya, pertanyaan yang begitu kritis, itu sebenarnya Allah sedang memperlihatkan. Ya, Allah sedang memperlihatkan keagungan. Kenapa matahari bersinar? Ya, kenapa langit begitu luas? Ya, kenapa pepohonan itu hijau? Ya, kenapa ada air yang turun dari langit dan yang mengalir di sungai-sungai? Itu semua Allah ingin memperlihatkan kepada manusia-manusia yang memiliki pandangan untuk memahami kerajaan Allah yang ada di langit dan di bumi, dan agar kita semua menjadi orang-orang yang yakin.
Tapi manusia itu, salah satu sifat manusia itu terkadang sering menjadi orang yang keras kepala. Salah satu sifat manusia itu keras kepala. Ketika tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, manusia seringkali berkeluh kesah. Yang dia dalam surat Al-Fajr itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan, manusia itu kalau diberikan nikmat dia akan merasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dibatasi nikmatnya, dia akan mengira bahwasanya dia sedang dihinakan oleh Allah. Makanya manusia itu seringkali gitu. Kalau lagi diberi nikmat berarti dia merasa sedang dimuliakan. Tapi kalau misalnya dia tidak diberi nikmat, dia merasa dihinakan. Padahal enggak. Allah balla yu'minuna al-yatim wa la tahadduna 'ala ta'amil miskin. Nah, itu kan dalam surat Al-Fajr kita diingatkan seperti itu. Sifat buruknya sifat manusia itu ketika tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, dia merasa terhina, menjadi pribadi yang begitu keras. Sehingga ketika anak-anak bertanya tentang ini dan itu, karena kita mungkin sudah masuk usia dewasa, seringkali mendapatkan sesuatu yang tidak kita inginkan, yang kemudian terkadang hati kita semakin keras. Hati-hati buruk, ya, hati-hati. Kalau kita terbiasa bersikap keras, ya, enggan untuk menerima ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala atas kondisi yang kita jalani, lalu kita tidak menjadi pribadi yang bersyukur atas apa yang kita dapati, hati kita jadi keras. Ketika hati manusia sudah menjadi keras, anak-anak ini kan adalah orang-orang yang baru datang ke dunia. Mereka menyaksikan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertanya kepada kita, jangan sampai kerasnya hati kita ini menutup, ya, hati anak kita. Ya, terkadang kita ini kan kalau ditimpa musibah, kita seringkali dongkol, gak bisa menerima ketetapan Allah. Dan itu biasanya diajarkan kepada anak kita, udah, ya, kamu gak usah, kamu kalau bagi orang yang biasa berpendidikan tinggi, jeleknya ya Bu ya, orang yang punya pendidikan tinggi, kamu jangan keseringan main, nanti kamu jadi orang yang gagal. Ada yang kayak gitu. Padahal masa anak-anak itu adalah masa-masa untuk bermain. Mohon maaf, ada yang pendidikannya tidak memiliki pendidikan, dia langsung bekerja. Anaknya ingin terus belajar, saya ingin lanjut SD, saya ingin lanjut SMP, saya ingin lanjut SMA, saya ingin lanjut kuliah. Tapi karena orang tuanya nggak SMP, nggak SMA, nggak kuliah, kadang ada yang nggak usah kuliah, langsung kerja aja. Karena apa? Karena ngapain belajar jauh-jauh, ujung-ujungnya kerjanya itu aja. Dia tuh banyak juga lulusan kampus yang jadi tukang ojek, udah langsung kerja aja dosen. Karena pengalaman pribadinya, ya, dia berikan kepada anak-anaknya, padahal anaknya ini memiliki keinginan yang lebih. Itu seringkali terjadi di masyarakat kita. Kalau yang pendidikannya tinggi, kamu harus belajar, jangan main. Kamu nggak boleh. Dia hobinya sepak bola, bisa jadi atlet. Kalau bisa kamu sepak bola, kamu belajar aja. Ada yang gitu. Kamu harus jadi dokter, padahal anaknya bisa jadi insinyur, misalnya seperti itu. Memaksakan apa yang ada pada diri kita kepada anak-anak kita. Ini sering terjadi di masyarakat. Kamu harus jadi pedagang seperti saya, karena saya pedagang. Yang dokter, kamu harus jadi dokter seperti saya, karena saya dokter. Yang guru, kamu harus jadi guru seperti saya. Ya, jangan jadi pelukis, jangan jadi seniman. Ya, nggak ada masa depan. Sering dengar kayak gitu, Bu. Ya, makanya baginda Nabi itu bersabda, ya, setiap anak Adam itu terlahir dalam keadaan fitrah. Ya, setiap anak Adam itu terlahir dalam keadaan fitrah. Maka fa'abawaihi, maka kedua orang tuanya
yang menjadikan anak tersebut menjadi seorang Nasrani, atau menjadi seorang Yahudi, atau menjadi seorang Maju. Karena ketika sudah dewasa, hatinya semakin keras, dia memaksakan apa yang dia yakini kepada anak-anaknya. Ketika orang tuanya sudah menjadi orang Nasrani, padahal dia lahir dalam keadaan fitrah, ya. Kita semua lahir dalam keadaan fitrah. Tapi ketika dia semakin besar dan semakin besar, orang tuanya memaksakan dia menjadi orang Nasrani, maka dia tumbuh menjadi orang Nasrani. Lalu dia punya anak, anaknya tumbuh dalam keadaan fitrah. Anaknya itu juga sama seperti Nabi Ibrahim, diperlihatkan oleh Allah keagungan langit dan di bumi. Bisa mencari kebenaran siapa Tuhan yang sesungguhnya, tapi dipaksakan oleh orang tuanya, kamu harus jadi Nasrani, kamu harus jadi Yahudi, ya, kamu harus jadi Majusi, yang orang tuanya Majusi. Akhirnya dia tumbuh sebagai seorang Nasrani atau seorang Yahudi atau seorang Majusi. Nah, inilah yang biasanya terjadi pada anak-anak kita. Dan kesalahan kita akan dilanjutkan oleh anak-anak kita. Karena apa? Karena ketika bertanya, dia langsung dibentak. Ketika bertanya, dia langsung dimarahin. Tidak disalurkan, tidak dijawab dengan benar. Dan Nabi Ibrahim itu Allah Subhanahu wa taala perlihatkan langit dan bumi. Sampai-sampai falam majanna alaihi lail ra'a kaukaban. Ketika masuk waktu malam, Nabi Ibrahim itu melihat apa? Bintang. Lalu qala hadza rabbi. Wah, bintang ini adalah Tuhanku, kata Nabi Ibrahim. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Lalu bintang itu hilang. Bintangnya hilang. Karena apa? Biasanya kalau semakin terang, misalnya kota banyak lampunya, bintang itu semakin gak kelihatan. Ya, apalagi kalau di sampingnya ada bulan. Nah, bulannya bersinar terang, nanti bintang-bintang di sampingnya hilang, hal-hal terang gitu ya. Makanya ketika pertama kali melihat bintang, oh ini Tuhanku, bintang begitu indah menawan. Tapi tiba-tiba hilang. Kata Nabi Ibrahim yang masih muda ketika itu, saya nggak suka sama Tuhan yang suka hilang. Suka nggak sama yang tukang hilang bu? Yang suka nge-ghosting bu. Kalau bahasa anak muda sekarang tuh ghosting. Ghosting itu dari bahasa Inggris artinya hantu. Ya, datang habis itu hilang. Karena hantu itu kan nggak kelihatan ya. Apalagi kita habis melewati musim politik. Ya, banyak sekali para calon wakil rakyat ya yang nge-ghosting kita bu. Dia datang pada waktu pemilu, sampai sekarang udah hilang dan tahu kemana. Karena udah kepilih, ya, atau dia nggak kepilih hilang, kayak gitu. Nah inilah kita nggak suka sama yang suka hilang. Kita punya presiden bu. Saya itu pas kecil sering banget dengar ibu-ibu ngebanggain Pak SBY. Sekarang Pak SBY udah hilang bu. Belum almarhum gitu ya, belum almarhum, tapi udah hilang. Setelah Pak SBY ada Pak Jokowi bu, bentar lagi beliau hilang. Bukan almarhum bu ya, bukan maksudnya dia udah nggak ada jabatan lagi. Nah insya Allah dilanjutin sama Pak Prabowo. Biasanya kan kalau setiap pemilih itu senang, oh Pak SBY, atau Pak Jokowi. Sekarang kan yang baru ini kan Pak Prabowo. Nanti suatu saat dia akan hilang. Ya bu ya. Semuanya akan menghilang. Makanya jangan sampai kita ini menggantungkan harapan kita, menggantungkan segala cinta kita kepada manusia. Karena manusia itu kalau bahasa anak muda tadi suka ghosting, suka hilang. Ya. Kalau yang sekarang ini kan dijanjikannya nanti makan siang gratis, nanti kalau nggak dapat jangan marah-marah. Ya. Di rumah sendiri. Marah-marah. Kalau nanti tidak dapat, karena janjinya nanti buat anak sendiri, bukan buat semuanya yang biar nanti jangan mengharap lagi nyantai siang-siang di rumah. Makan siang. Harapnya kayak di iklan, masih iklan nganterin ke rumah yang enggak. Dan kalau yang dijanjikan itu untuk anak-anak SD, ya semoga terrealisasikan. Tapi semuanya ya yang kita sukai, yang kita favoritkan, yang kita banggakan, manusia itu akan hilang. Ya, makanya kita ingat perkataan Nabi Ibrahim
Ibrahim ini qala la uhibbul al-afilin. Saya nggak suka sama yang suka hilang-hilang. Makanya lalu Nabi Ibrahim ini masih dalam ayat selanjutnya, falamma ra'al qamara bazighan. Lalu tiba-tiba Nabi Ibrahim itu melihat bulan itu bersinar terang, bazighan. Ya. Berkata lagi Nabi Ibrahim, qala hadza rabbi, inilah Tuhanku. Falamma afala qala lalu lam yahtini rabbi la akunanna minal qawmil dhalin. Tapi bulan itu hilang lagi. Nah, kalau seandainya Tuhan tidak memberikan aku petunjuk, maka aku akan termasuk orang-orang yang tersesat. Makanya kita ini harus sadar, Bu, ketika para wakil rakyat yang tiba-tiba suka hilang, ya, pemimpin-pemimpin yang tadinya kampanye menjanjikan sesuatu ketika terpilih dia suka hilang. Dan itu sudah kita rasakan setiap tahun, setiap pemilu, ya Bu ya. Nah, makanya berkata seperti Nabi Ibrahim itu, saya nggak suka sama yang hilang. Sekali lagi kita terjebak. Nah, langsung berdoa kepada Allah, la ilaha illa rabbi. Seandainya Tuhan tidak memberikan petunjuk kepadaku, la akunanna minal qawmil dhalin. Aku akan termasuk orang-orang yang tersesat. Tapi sekali lagi sampai 3 kali, falamma ra'a asy-syamsa bazighatan. Lalu Nabi Ibrahim itu masih melihat matahari yang bersinar begitu terang. Ya, pagi-pagi bulannya sudah hilang, masuk waktu pagi hari, melihat matahari bersinar terang. Oh, ini Tuhanku. Sampai setengah hari mataharinya terbenam. Langsung Nabi Ibrahim berkata, ya, qalat ya qaumi inni bari'un mimma tusyrikun. Wahai kaumku, aku berlepas diri dari apa-apa yang kalian sekutukan. Ini masih dalam firman Allah. Karena ternyata kaumnya Nabi Ibrahim itu, mereka selain menyembah patung berhala, mereka menyembah bintang, mereka menyembah bulan, mereka menyembah matahari. Seolah-olah Nabi Ibrahim itu mencoba mengikuti pemahaman kaumnya. Menyembah patung berhala itu nggak mungkin. Oke, saya ingin menyembah bintang. Oh, ternyata menyembah bintang juga nggak mungkin. Coba saya nyembah bulan. Ternyata bulannya juga hilang. Oh, nggak mungkin. Ini tinggal sisa matahari. Ternyata matahari juga tuh suka hilang-hilang. Saya nggak suka sama yang hilang. Maka berkata, ya qaumi inni bari'un mimma tusyrikun. Wahai kaumku, saya berlepas diri dan atas apa-apa yang kalian sekutukan. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan. Sesungguhnya saya wajjahtu wajhiya, saya menghadapkan wajahku ini, ya, saya menghadapkan wajahku ini lillazi fataras samawati wal arda, kepada yang menciptakan langit dan bumi, hanifan, lurus. Nah, ini sifat Nabi Ibrahim, hanif, lurus. Dia hanya fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Wa ma ana minal musyrikin, saya enggak termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Karena kalau sudah menyekutukan Allah, kita akan tampak bodoh. Jadi ya, kalau kita menyekutukan Allah, kita akan tampak bodoh. Karena apa? Karena kita hanya mengikuti tipu daya syaitan. Ya, karena kita akan dijadikan orang-orang yang lemah, bergantung kepada makhluk. Sedangkan makhluk itu begitu lemah. Ya, makhluk itu suka hilang-hilang. Ya, suka nge-ghosting. Makanya kita jangan sekali-kali menggantungkan harapan kita kepada makhluk. Fokus kepada Allah. Untuk taat melaksanakan apa yang Allah perintahkan, menerima segala takdir yang Allah tetapkan, itulah kita menghadapkan wajah fokus kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi, tidak pernah berputus asa atas apa-apa yang telah Allah tetapkan kepada kita. Makanya seorang muslim itu, Bu, ya, mereka adalah orang-orang yang berserah diri. Muslim itu adalah khairul ummah terbaik, karena mereka tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah. Nah, begitulah Nabi Ibrahim, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menggunakan akal pikirannya, melihat segala keagungan yang Allah tebarkan di langit dan di bumi. Maka marilah kita gunakan segala apa yang Allah berikan kepada kita, dari telinga kita,
mata kita, mulut kita, ya, tangan dan kaki kita, hati kita, untuk bisa menerima apa-apa yang telah Allah tebarkan di atas muka bumi ini. Ya Bu ya, untuk bisa menyaksikan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang merugi. Ya Bu ya, mari kita luruskan wajah kita hanya menghadap kepada Sang Pencipta langit dan bumi, hanifan. Ya Bu ya, ingat, hanifan secara lurus. Fokusnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu, ya, insya Allah kita tidak akan termasuk orang-orang yang merugi, tidak termasuk orang-orang yang ketakutan dalam menjalani kehidupan. Orang yang memfokuskan wajahnya hanya kepada Allah, mereka tidak akan pernah merasa takut. Begitulah Nabi Ibrahim. Masih ada 5 menit ya Bu ya. Pada ayat berikutnya, wahajjahu qaumuh, kaumnya membantah Nabi Ibrahim. Kaumnya itu membantah Nabi Ibrahim. Maka dijawab oleh Nabi Ibrahim, qala atuhajjunani fillah wa qad hadani. Apakah kalian akan membantah saya terhadap Allah, padahal Allah sudah memberikan hidayah petunjuk kepadaku. Wala akhafu ma tusyrikuna bihi illa ayyasha rabbi syai'an. Saya enggak takut atas apa-apa yang kalian sekutukan dari Allah. Saya enggak takut terhadap patung berhala yang kalian sembah. Itu luar biasanya Nabi Ibrahim. Saya enggak takut sama patung berhala yang kalian sembah. Saya enggak takut sama bintang, bulan, matahari yang kalian sembah. Saya enggak takut sama raja yang kalian sembah. Gitu. Jadi kita ini kalau jadi seorang yang hanifan musliman, kita enggak akan pernah ketakutan. Apa dia mau bagi-bagi makan? Apa dia mau bagi-bagi bantuan? Saya nggak dikasih, nggak ada masalah. Ya Bu ya, dia bagi-bagi bantuan, saya nggak dikasih, saya nggak takut. Dia ngasih beasiswa kepada anak-anak lain, nggak memberi beasiswa kepada anak saya nggak takut. Karena saya punya. Itulah orang-orang yang lurus, hanya fokus mengharapkan kepada Allah. Dia nggak akan pernah takut. Ancaman itu nggak pernah takut. Makanya kata Nabi Ibrahim, kalian ingin menakut-nakutiku dengan Tuhan-Tuhan yang kalian sembah. Saya nggak takut sama patung berhala. Saya nggak takut sama bintang. Saya nggak takut sama bulan. Saya nggak takut sama pimpinan-pimpinan kalian. Wasi'a rabbi kulla syai'in ilma. Allah telah memberikan kepadaku pengetahuan yang begitu luas. Afala tatadakkarun. Apakah kalian tidak menjadi orang-orang yang mendapatkan peringatan? Wa kaifa akhadtu ma asyraktum wa la takhafuna annakum asyraktum billahi ma lam yunzil bihi 'alaikum sultanan. Bagaimana mungkin aku takut kepada kalian dan kalian juga tidak takut kepada Allah, sedangkan Allah tidak memberikan kalian keutamaan. Jadi Nabi Ibrahim itu sudah merasa yakin dialah yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah, sedangkan orang-orang musyrik itu tidak akan mendapatkan pertolongan di dunia maupun pertolongan di akhirat. Seharusnya yang takut itu adalah kalian, kata Nabi Ibrahim. Ya. Fa ayyul fariqaini haqqu bil amni. Di antara kedua belah pihak, antara saya dan kalian, siapa yang seharusnya merasa aman? Itu, ya. Jadi kalau ada yang ngancem-ngancem kepada nanti kamu gak dikasih bantuan loh. Nanti kamu nggak dikasih, nanti pas di Victor turun nggak dikasih bantuan, nggak apa-apa. Nggak takut bro, ya. Bahkan karena kata Nabi Ibrahim apa? Fa'ayyul fariqaini ahaqqu bil amn. Di antara kedua belah pihak, antara aku dan kalian yang menyebutkan Allah, siapa yang berhak merasa aman? Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong hamba-hambanya yang beriman. Ya Bu ya, siapa yang paling berhak Bu? Orang beriman kepada Allah atau orang yang menyebutkan Allah? Yang beriman Pak. Orang yang beriman. Itulah yang dijawab oleh Nabi Ibrahim ketika dibantah oleh kaumnya. Fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun. Seandainya kalian mengetahui siapa di antara kita yang merasa berhak untuk merasa aman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah inilah alladzina amanu wa lam yalbisu imanuhum bil zulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka itu adalah orang-orang yang beriman dan keimanannya itu tidak dicampurkan dengan kezaliman,
Mereka orang-orang yang ulaika lahumul amn. Mereka orang-orang yang mendapatkan keamanan, wa hum muhtadun, dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi keimanan kita jangan dicampur dengan apa pun, dengan kesyirikan. Nah, kalau dalam ayat ini walam yalbisu imanahum bidzulmin. Keimanan mereka itu tidak dicampurkan dengan kezaliman. Ada yang merasa aman dari imannya tidak tercampur dengan kezaliman dulu? Nah, ketika ayat ini turun, para sahabat Nabi Muhammad ini ada yang protes. Ya Rasulullah, bagaimana mungkin kita tidak melakukan kezaliman? Nah, ada nggak yang bisa merasa aman tidak melakukan kezaliman dulu? Nah, makanya ditafsirkan oleh baginda Nabi, adzulm, kezaliman ini adalah syirik. Ya Bu ya. Maksudnya tidak mencampurkan keimanan dengan kezaliman itu maksudnya adalah tidak mencampurkan dengan kesyirikan. Karena kalau kita sudah mencampur keimanan kita dengan syirik, kita ini sudah menzalimi diri kita sendiri. Ya Bu ya. Makanya jangan menzalimi diri kita dengan mencampur adukkan keimanan kita, yaitu dengan menyebutkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kalau kita menyebutkan Allah, kitalah yang merugi. Karena kita tidak akan merasa aman. Tapi bagi orang-orang yang menjauhi kesyirikan, hanya memfokuskan wajahnya itu kepada pencipta langit dan bumi, dia akan selalu merasa aman hidup di dunia. Dia tidak akan takut dengan ancaman manusia. Dia juga tidak akan jatuh dari wujud rayu godaan syaitan. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang hanifan musliman, lurus dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu saja ya Bu ya. Mungkin materi yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ini langsung doa ya Bu ya. Nah, sebelum kita menutup majelis taklim ini, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita petunjuk, agar membimbing diri kita selalu beriman dan bertawakal, menserahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dan kembali dikumpulkan di surga Firdausil A'la. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الشاكرين الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتغفر لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب دعوات القلب والحاجات اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين
واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله